semuanya, salam Jawara. Jumpa lagi di Bincang Semalan, kali ini bersama saya Puesiati dengan tema yang sangat seru, yaitu siswa bertanya, Wakahumas menjawab. Pertanyaan akan dibawakan oleh Arif selaku wakil ketua OSIS ya Arif? Ya, benar. Yang jawab saya selaku Wakahumas. Nah, langsung aja ya. Pertanyaannya apa aja, Arif? Baik nih Ma'am, jadi ada pertanyaan pertama dari akun Instagram Aurel SHBR. Jadi itu pertanyaannya tuh, apa sih bedanya Wakahumas dan Wakasiswaan di SMA Negeri 9 ini? Sekalian saya jelaskan semuanya ya. Yang ditanyakan, meskipun yang ditanyakan hanya Wakahumas sama kesiswaan. Nah, Waka itu sebagai wakil kepala sekolah adalah pembantu dari kepala sekolah. Ada 4 sebenarnya. Jadi ada kurikulum, sarana, kesiswaan, dan humas. Kurikulum itu berhubungan dengan pembelajaran. Dia menangani pembelajaran, misalnya ngatur jadwal, membagi siswa dalam satu kelas, membagi jam mengajar guru. Kemudian kalau ada satu dan lain hal juga lewat kurikulum kalau misalnya itu berhubungan dengan jam belajar, pembelajaran. Pokoknya untuk kegiatan belajar dan mengajar itu bagiannya Waka kurikulum brief. Nah, kemudian ada Waka sarana. Sarana kita pasti tahu ya, dengan kata sarana itu berarti hubungannya fasilitas sekolah. Kalau misalnya Ari butuh melakukan kegiatan, melaksanakan kegiatan butuh mic misalnya, tanyanya ke Waka sarana gitu kan. Nanti mau pakai aula misalnya, kita berhubungan dengan Waka sarana. Pokoknya semua sarana yang ada di sekolah ini yang menangani adalah Waka sarana. Nah, kalau Wakahumas itu berhubungan dengan masalah penyebaran informasi, baik itu internal maupun eksternal. Maksudnya begini, kalau internal itu misalnya di sekolah itu ada informasi apa yang menyampaikan juga Wakahumas, lewatnya Wakahumas. Kurikulum lewat Wakahumas, Wakahumas menyampaikan ke semuanya, entah itu guru atau siswa, misalnya kayak gitu. Kemudian nanti berhubungan dengan pihak luar, misalnya ada pihak-pihak yang ingin bekerja sama dengan SMA 9, itu lewat Wakahumas. Nah, kalau kesiswaan, kata siswa berarti hubungannya sama siswa kan, Rif. Misalnya OSIS misalnya jelas itu nanti di bawahnya Waka kesiswaan, bukan Wakahumas. Nah, kemudian kegiatan-kegiatan kesiswaan misalnya kayak lomba, seperti ekstrakurikuler, itu class meeting misalnya ya, itu juga di bawah kesiswaan. Nah, jelas beda ya di sini ya. Kalau untuk humas berarti untuk informasinya, penyampaian informasi. Kalau misalnya di perusahaan itu semacam public relation gitu yang diurusin. Kalau kesiswaan itu mengurusi siswa dan kegiatannya. Nah, dua ini berhubungan erat. Maksudnya gini, kalau misalnya Arif bikin kegiatan, ya bilangnya sama Waka kesiswaan kan. Tapi humas juga harus tahu, dia berhak tahu, karena nanti apa-apa informasi apapun lewatnya Waka Humas kan. Entah itu menyampaikan ke wali kelas, entah itu nanti ditanya orang tua murid, itu humas yang menjawab, bantu backup gitu. Jadi tidak bisa terpisah sendiri. Dan keempat-empatnya itu juga bekerja sama, harus kompak. Kalau misalnya nggak kompak jalan sendiri-sendiri, yaitu akan nggak bisa lancar kinerjanya. Terus yang di sekolah juga akhirnya juga nggak bisa maksimal kayak gitu. Jadi perbedaannya humas dan kesiswaan itu, tapi udah saya jelasin semua. Nah, semoga udah jelas ya. Nah, sekarang kita ke pertanyaan berikutnya. Silakan, Ri. Terima kasih Mbak Messi. Lanjut ke pertanyaan yang kedua. Pertanyaan kedua ini dari akun Instagram virania.zlf. Nah, pertanyaannya itu, apakah MPLS tahun ini akan dilaksanakan secara offline atau seperti yang 2 tahun yang lalu dilaksanakan secara online? Oke, menjawab pertanyaan apakah MPLS akan dilakukan online atau offline ya. Nah, kita lihat sikonnya. Semoga seperti sekarang dan lebih baik dari sekarang mungkin ya. Harapannya seperti itu. Kalau sekarang aja dengan situasi yang kita masih, kalau misalnya indoor kita masih pakai masker, kita sudah boleh buka ketika outdoor misalnya ya, itu kita sudah PTM 100%. Nah, kemungkinan besar ini saya tidak bisa memastikan dulu, karena kita juga pasti berhubungan atau tergantung dengan sikon dan juga nanti surat edaran dari dinas ya. Nah,
kemungkinan besarnya adalah sudah mulai offline. Jadi kemungkinan besarnya sudah mulai ketemu semua, dilakukan seperti sebelum pandemi. Itu jawabannya. Ya. Baik, langsung lanjut aja ke pertanyaan yang ketiga. Pertanyaan ketiga itu dari akun Instagram MCCN Walkeo. Pertanyaannya itu, menurut Mbak Mbak itu anak Semarang tuh gimana sih? Kan istilahnya Mbak Mbak itu udah kayak guru senior di sini. Selama bertahun-tahun mesti Mbak Mbak udah tahu lah bagaimana anak-anak Semarang tuh gimana. Nah, menurut Mbak Mbak dari tahun ke tahun anak Semarang tuh dengan karakteristik apa? Oke, pertanyaannya menarik sekali nih, anak SMA 9 tuh kayak gimana? Benar sih yang dibilang Arif, saya guru senior ya, karena ya dari yang nanti sebentar lagi pada pensiun, saya masih agak lama sih, 10 tahun lagi, tapi udah hitungannya senior benar. Saya ngajar dari 2006, itu udah berapa lama tuh? Saya baru lahir, Mas. Oke, kamu baru lahir, saya udah ngajar ya. Nah, kalau saya lihat tuh anak SMA 9 semakin kesini itu semakin baik. Saya lihatnya gitu, semakin baik, semakin pinter-pinter, semakin apa ya, pokoknya semakin pinter-pinter lah gitu. Jadi idenya tuh luar biasa, karena memang kalau waktu itu 2006 HP udah ada belum ya Arif? Masih SMS-an ya, kita masih SMS-an gitu ya. Kalau zaman sekarang yang kalian lakukan itu sudah HP itu sudah bisa pakai buat nyari internet, sudah buat rekam apa gitu. Jadi gadget itu sangat membantu. Nah, itu kalau yang pengalaman saya nih dengan adanya gadget ini, bakatnya kalian itu kayak apa ya istilahnya mendapat wadah gitu. Jadi misalnya nih saya kasih tugas bikin video, itu anak sekarang tuh udah gampang banget loh bikinnya. Jadi kemarin ujian praktek, karena kita kan online ya, ujian praktek itu saya suruh bikin video aja, karena untuk datang juga kan nggak bisa ya, riskan, terus nanti orang tua pada protes ke anaknya disuruh ke sekolah karena situasi masih pandemi dan seterusnya. Akhirnya kita putuskan untuk bikin video aja. Itu bagus-bagus loh. Jadi satu karena gadget, dan terakhir ini karena 2 tahun terakhir ini kita pandemi, itu kemampuan kita untuk menggunakan gadget itu jadi semakin meningkat, nggak cuma di siswanya tapi gurunya juga gitu. Kayak misalnya saya dulu kalau ulangan nih pasti kan pakai kertas kan, terus kita misalnya tes pasti pakai kertas, terus nanti koreksinya tuh masih hitung-hitung gitu kan. Sekarang kan udah enggak, udah pakai ini udah pakai bukan MS Team, kita pakainya kan platformnya kan MS Team. Nah, jadi di kita juga guru-gurunya juga ini lebih paham teknologi, siswanya apalagi gitu kan. Anak-anak sekarang kan udah luar biasa ya. Nah, dari situ saya lihatnya kalian itu kayak bakatnya tuh tersalurkan banget gitu loh. Nah, jadi semakin kesini saya lihatnya juga kalian tuh semakin pinter-pinter, semakin bagus, semakin tertib kayak gitu. Kalau menurut saya sih, pandangan saya tuh yang semakin kesini semakin baik. Semoga seterusnya nanti semakin baik dan semakin baik kayak gitu. Baik nih Mem, selanjutnya kita ke pertanyaan yang keempat dari akun Instagram Ocha Rasyad. Oke. Jadi tuh pertanyaannya ini, cara pilih guest yang hadir di Bintang Semalam tuh gimana sih? Jadi awal saya bikin podcast itu karena kepala sekolahnya baru dan beliau bilang ayo bikin podcast gitu. Nah, kebetulan waktu itu bertepatan dengan HUT. Jadi yang saya undang adalah alumni yang sudah sukses gitu ya. Jadi Pak Camat Banyumanik, yang kebetulan kita juga kan kecamatan Banyumanik ya. Nah, saya undang. Nah, yang berikutnya kan ketua OSIS yang kemarin. Nah, terus sekarang saya pikir ya udah, karena ketua OSIS udah ganti, saya undang kemarin Ayah. Nah, the next-nya kalau misalnya kalian ada usulan untuk guest-nya, silahkan, boleh ketemunya sama saya, misalnya ke WA ke saya, kalian punya kan nomornya saya ya, pada suka WA juga kan ke saya. Nah, itu bisa usulin, atau misalnya kaliannya yang pengen tampil, Mem saya pengen jadi guest nih, tapi kita harus punya tema tertentu. Kalau misalnya ketua OSIS kan pasti kan tentang program, tentang kayak gitu-gitu kan. Nah, kalau misalnya organisasi yang berbendera boleh, kemarin Pasus juga kita undang ya. Nanti tayangannya nggak ngerti kapan, mungkin dideketin sama Agustus. Nah, tapi Pasus sudah sempat kita undang.
Kemudian kalau yang organisasi lain, kalau misalnya pas mau jadi guest, silahkan daftarnya ke saya. Boleh juga kalau misalnya orang tuanya menjadi punya profesi tertentu, misalnya orang tuanya psikolog misalnya ya, bersedia nih jadi guest untuk podcast. Nah nanti kita akan wawancara. Jadi boleh aja misalnya mengusulkan siapa, begitu. Nanti kita diskusikan di belakang. Pokoknya lewat saya dulu aja deh. Siap. Baik, langsung saja ke pertanyaan yang kelima, yaitu dari 2 akun Instagram sekaligus nih Mem, dari @kmloctfn dan @kansa_z2hr. Pertanyaan nih, kira-kira tuh tahun ini ada liga nggak sih Mem? Soalnya kan 2 tahun sebelumnya kan nggak ada liga karena pandemi. Pertanyaannya tuh, apakah ada akan liga di tahun ini atau mungkin liganya ditunda lagi untuk tahun ini? Untuk liga, jadi anak Semalan kalian nggak usah khawatir. Jadi meskipun ini sebenarnya bukan bidangnya saya, mirip. Untuk ini kan kesiswaan kan harusnya ya. Tapi tadi saya konfirm sama Bapak Kesiswaan, Pak Limin, saya tanyakan gimana nih. Nah, beliau sudah menyampaikan ke saya bahwa liga tahun ini bisa diadakan. Nah, cuman nanti dipaskan sama momen apa kayak gitu. Saya bilang ya 17-an bisa kali ya. Nah, itu mungkin kalian siap-siap. Jadi gini, OSIS juga punya semacam plan. Oh, ini bisa dimasukkan ke kegiatan ini, misalnya kayak gitu. Nah, itu tapi bisa diadakan. Saya tahu. Ya, bisa. Nah, selanjutnya ini kita ke pertanyaan yang terakhir ya. Pertanyaan terakhir itu dari 3 akun Instagram sekaligus nih Mem. Oke. Pastinya sih ini kelas 11 maksudnya. Soalnya pertanyaannya tuh ya menjurus ke ya nantilah. Dari akun yang pertama @baskara_erlangga, yang kedua VJ Hamzah, dan yang ketiga Johari Noval. Jadi pertanyaannya tuh dari kelas 11 ada nggak sih studi tour ke Bali untuk tahun ini, atau mungkin kalau nggak ada ke Bali studi tour ke tempat lain? Pertanyaan ini terakhir ini kayaknya paling banyak ya, banyak ditanyakan. Jadi saya konfirm lagi nih sama Pak Limin, karena ini juga wilayahnya beliau kan, karena kegiatan kesiswaan itu beliau yang urus. Nah, sudah saya tanyakan, kabarnya adalah bahwa kelas 12 akan ada ke Bali. Nah, bulannya sekitar Oktober. Sementara yang kelas 11 ke Balinya tetap ada juga bulannya Januari tahun depannya. Jadi kalau yang sekarang masih kelas 11 ya, itu tahun ini, ya kan? Tahun ini nanti Oktober. Tapi kalau yang kelas Arif ya berarti ya, Arif berarti sekarang kelas 10 berarti nanti tahun depannya yang Januari. Jadi tetap ada. Cuman tetap ada syarat dan ketentuan berlaku. Kita tidak mungkin misalnya langsung adakan, langsung iuran, langsung berangkat gitu kan, nggak bisa ya. Pasti nanti kita kumpulkan orang tua atau minimal lewat pemberitahuan. Jadi ketika kalian kembali itu sudah ada izin, benar-benar diizinkan, dan itu tidak keharusan ya. Jadi jangan bilang nggak punya duit kita suruh ke Bali, enggak ada yang nyuruh. Jadi kita memfasilitasi aja kan. Siswa-siswa tuh kadang yang nanya kan, ke Bali kapan gitu kan. Nah, pas diadain orang tuanya keberatan, nah gitu kita nggak mau. Jadi pasti nanti akan ada prosedurnya, harus disetujui oleh orang tua. Kemudian dari persetujuan itu baru nanti kita laksanakan. Ya kita tahu ya, kalau karena 2 tahun ini kan nggak ada ke Bali, jadinya sedih lah gitu kan. Nah, ini mumpung situasinya sudah mulai membaik dan harapannya akan terus membaik, nanti kembalinya akan tetap diadain ya. Tapi dengan itu syarat dan ketentuan berlaku. Jadi Arif nabung dulu nih ya. Jadi nabung dulu ya. Jadi masih Januari, masih lama kan, lumayan ya. Jadi nabung dulu biar nanti kalau pas ternyata bisa beneran nih, Arif udah punya uang buat berangkat, buat jajan-jajan kayak di sana, bekal di sana gitu kan. Jadi persiapkan aja semua. Yang jelas insya Allah ada. Ya. Oke nih guys, jadi pertanyaannya udah terjawab semua dari Mem Besi. Terima kasih banyak buat Mem Besi. Semoga jawaban-jawaban yang diberikan sama Mem Besi ini memuaskan buat teman-teman semua. Ya. Oke. Terima kasih Arif sudah membawakan pertanyaan dari teman-temannya. Terima kasih juga buat kalian yang sudah mengirimkan pertanyaan lewat Instagram OSIS. Semoga kalian terjawab keingintahuannya, dan mungkin untuk beberapa pertanyaan yang selama ini kalian benar-benar ingin tahu, kembali nggak nih, misalnya gitu udah terjawab ya sebelum melegakan ya. So sampai di sini obrolan kita tentang pertanyaan-pertanyaan kalian. Siswa bertanya, Bapak masih jawab. Kita
kita akan berjumpa di Bincang Semalam berikutnya yang pasti lebih seru, lebih menarik. Salam Salam Jawara. Jawara.